Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 14 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, lalu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang,
supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah adalah kasih. Bacaan Injil pada hari ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan Nikodemus, salah seorang anggota Mahkamah Agama yang disebut Sanhedrin. Dalam percakapan itu, Yesus menampilkan kontras antara ajarannya dengan ajaran para pemimpin agama Yahudi. Ada 2 poin yang dapat kita renungkan. Pertama, begitu besar kasih Allah akan dunia. Para pemimpin Yahudi berkata bahwa Allah itu Maha Kudus. Oleh sebab itu, keutamaan yang terbesar adalah hidup tanpa cela di hadapannya. Untuk itu, para pemimpin Yahudi menekankan pelaksanaan hukum dan ritual yang kaku dan buta. Tetapi menurut Yesus, hukum itu digantikan dengan kasih, yakni Allah adalah kasih. Kedua, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Para pemimpin agama Yahudi berbicara tentang melakukan apa saja untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan bersama pahala itu dicurahkan anugerah. Yesus mengajarkan segalanya dapat mendatangkan kasih Allah. Kebaikan manusia adalah tanggapan terhadap kebaikan Allah. Saudara-saudariku terkasih, wafat dan kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita betapa Allah sungguh-sungguh menyatakan rencana keselamatannya untuk manusia karena kasih-Nya. Ia menciptakan kita dan tidak menghendaki kita binasa. Walau demikian, harus ada usaha dari pihak kita untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak-Nya dalam kebebasan kita. Jika Allah sungguh-sungguh serius mengasihi kita, seberapa seriuskah usaha kita menjalin hubungan kita dengannya? Apakah kita juga mengusahakan keselamatan seperti Allah mengusahakan keselamatan kita? Bagaimanakah kita menggunakan kebebasan kita? Mari kita bermenung saat kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.